kayaknya lo termasuk orang yang cukup strict. Gue tahu banget lo strict. Kenapa? Karena susah banget untuk lo syuting TTS, ya kan? Iya. Tapi gue juga tahu lo tuh di rumah pun lo tetap produktif. Lo bikin kelas, menulis dalam. Dit, ini kan semua lumayan susah ya buat kita, apalagi buat gue untuk work from home. Karena gue orangnya sangat work from office banget. Gimana sih caranya, Dit, lo masih bisa produktif sampai saat ini? Gimana caranya lo bisa tetap produktif di dari kayak sekarang, situasi sekarang ini? Bekerja itu buat gue adalah cara untuk ngasih tahu kalau kita masih punya manfaat ke masyarakat. Buat gue gitu. Jadi kalau gue nggak kerja, gue ngerasa kayak terus gue ngapain gitu loh. Maksudnya gue harus ngasih sesuatu gitu. Makanya gue bikin video lah, atau gue bikin konten lah, atau ngajar kelas nulis, atau bikin cerpen yang gue bagikan gratis di YouTube pas pandemi awal-awal. Karena ya gue pengen punya sesuatu yang ngasih nilai aja. Nilainya itu dari mana sih? Ya nilainya kalau cerpen ya mungkin hiburan gitu. Kalau gue bikin video-video soal keuangan di YouTube ya mungkin untuk orang lebih tahu gitu soal keuangan. Podcast gue isinya soal self improvement gitu misalnya, gratis bisa didengarkan di Spotify ya mungkin buat itu. Jadi ada rasa kalau buat gue ya, ada rasa kayak gue masih punya kontribusi gitu di masyarakat. Tapi kalau misalnya gue seharian nggak ngapa-ngapain tuh kayak gue tuh ngapain ya kalau kayak gitu ya, apa kontribusi gue ya ke masyarakat ya gitu. Kalau gue sih ngerasanya kayak gitu. Dan emang dari kecil itu gue kan selalu disuruh kerja ya sama nyokap gue. Dalam artian gue kalau liburan kuliah tuh nggak boleh di rumah sama nyokap. Pasti udah dijorok-jorokin tuh kayak kamu cari magang kayak cari apa segala macem gitu. Jadi lama-lama habit itu kebiasaan gitu. Sekarang gue jadi kalau nggak ada kerjaan gue bingung mau ngapain, jadi gue isi aja. Kelas nulis itu, ketika gue bikin kelas nulis, itu pun juga gara-gara gue lagi gak ada kerjaan juga. Hari Sabtu Minggu weekend tuh kosong, gak ada stand up, gak ada apa, gara-gara pandemi. Ya udahlah bikin kelas nulis aja. Gak tahu sekarang udah 30 kelas gue bikin. jadi ya emang itu gitu loh. Ada rasa puas gitu ketika membuat sesuatu kalau buat gue. Tapi balik lagi ke tadi Put, kita tuh harus punya apa sih mission kita? Misi itu juga penting loh. Kayak lo tuh mau ngapain sih sebenarnya dalam hidup? Misalnya misi lo adalah gue pengen supaya semua orang, misalnya ya contoh ya, melek finansial. Itu kan misi yang lo bawa di dada lo kan. Jadi apapun yang lo bikin akan ngikut ke misi lo ini gitu. Jadi lo bangun pagi, ketika lo bangun lo punya tujuan gitu loh. Karena lo punya misi buat lo capai. Ya ngapain kalau lo nggak punya misi? Terus lo bangun tidur mau ngapain gitu? Kerja, oke kerja. Tapi apa motivasi kerjanya? Jadi lo kayak di kantor juga bingung apa segala macam. Nah bahkan pas zaman gue kerja kantoran dulu ya, gue kan pernah kerja kantoran juga jadi jurnalis gitu. Ketika gue kerja kantoran pun misi gue adalah ya gue pengen membuat berita yang dengan bahasa sernyah mungkin sehingga orang bisa mengakses gampang mungkin gitu loh. Ketika gue jadi jurnalis dulu gitu. Ya makanya itu yang gue bawa ke kantor gitu. Jadi gue punya api di dada gue buat gue masuk kantor. Kalau kagak, kalau misalnya kerja cuma buat gaji, lo nunggu tiap tanggal 25, tiap tanggal 28, apa yang lo lakuin di meja kerja lo gitu. Jadi kan lo bingung gitu loh maksudnya. Ya gaji udah pasti penting. Cuman kan kalau misi itu kan jauh lebih menarik lo ke pekerjaan gitu. Menurut gue ya. Tapi gue setuju sih, Dit. Menurut gue juga selama masa pandemi ini justru kayak kan banyak banget opportunity nggak sih Dit yang bisa diambil. Kayak bahkan CXO kerjasama kita kan juga adanya munculnya kan ya karena pandemi kan. Karena kayak kayaknya sesuatu di masa pandemi ini gitu. Nah Dit, tapi share dong strategi dari lo terutama untuk anak-anak muda nih biar terus produktif dan dalam berbagai kondisi gitu supaya mereka bisa lompat lebih tinggi terus mencapai mimpi mereka. Karena kan nggak semua, gimana sih Dit biar kita tuh bisa buat anak-anak muda yang gimana sih kita bisa produktif? Jauh sebelum kita masuk ke ngomongin soal gimana cara produktif, kita berangkat ke fondasinya dulu, ke akarnya dulu. Menurut gua kita harus punya yang namanya growth mindset ya. Jadi dalam pikiran kita gimana caranya harus selalu tumbuh. Yang sangat berbahaya ya, yang gua lihat banyak banget anak-anak muda sekarang punya, ada yang adalah namanya itu
self-serving bias. Jadi menyalahkan segala sesuatu di luar diri mereka atas ketidakmampuan diri mereka. Contohnya misalnya, ketika ujian, terus ujiannya dapat jelek, terima nih nilai ujian gitu, dapatnya jelek. Abis itu disalahin dosennya gitu, karena dosennya benci sama dia lah, dosennya sentimen sama dia, apa segala macam. Ketika ngerjain tugas kelompok, terus dapat nilai jelek di tugas kelompoknya, disalahin teman-temannya. Iyalah dia cuma kerjanya makan doang. Iyalah gue dapat teman kelompok yang bodoh. Iyalah yang ini. Terus ngeliat teman kelompok lain, pantas aja dia baik bagus, soalnya dia punya ini punya itu segala macam. Gitu. Nah kebiasaan menyalahkan hal eksternal lain atas apa yang kita buat itu berbahaya buat gue. Karena oke lah lo nyalahin orang lain gitu. Ya terus apa yang terjadi selanjutnya? Hidup lo kan akan tetap berjalan gitu loh. Jadi kalau kita punya growth mindset, kita menghadapi pandemi, maka pemikiran kita bukan, gue nggak bisa ngapa-ngapain karena pandemi di luar. Tapi seharusnya menjadi, di luar ada pandemi, gimana caranya gue menganggap ini sebagai sebuah tantangan ya, bukan halangan ya. Tantangan dan kesempatan buat tumbuh. Dan banyak banget yang gue bikin selama pandemi, gara-gara mikir kayak gitu loh. Industri buku sedang terpukul pas pandemi. Gue pengen nulis lagi. Ya gue bikin aja cerpen di YouTube, terus gue gratisin sehingga semua orang baca gitu kan. Nah terus uangnya dari mana? Gue diketawain banyak banget teman-teman penulis pada saat gue gratisin cerpen gue di YouTube supaya mereka baca, supaya orang bisa baca. Mereka nanya, duitnya dari mana? Lu gak dapat royalti, gak dapat apa gitu. Ya gue bikin kelas yang ngajarin cara bikin cerpen yang kayak gue buat gitu loh. Kan jadi masuknya dari situ gitu. Jadi artinya kalau kita berpikiran bahwa ini adalah opportunity buat gue tumbuh, paling nggak kita punya landasan itu dulu. Mau berhasil apa enggak itu urusan nanti ya. Yang penting kan kita punya landasan itu dulu gitu loh. Jangan yang gue nggak bisa ini karena ini, gue nggak bisa ini karena ini gitu. Ya susah gitu buat majunya kalau menurut gue sih. Nah, yang paling penting itu awalnya mindset ya, Dit. Iya, itu fondasinya. Baru kita bisa ngomongin produktivitas. Baru kita bisa bicara soal, oke, lo udah punya growth mindset. Ya. Sekarang ngerjainnya gimana supaya produktif? Nah, kita baru bisa tuh bicara soal bekerja dengan efektif. Ya, kalau gue selalu misalnya tiap bangun pagi, hal pertama yang gue kerjakan di pagi hari setelah bangun adalah hal yang paling penting harus selesai. Kalau gue gitu. Supaya karena kan gue punya kebiasaan nunda-nunda tuh. Jadi harus yang selesai duluan gitu. Gue punya prinsip yang namanya batching gitu. Jadi kalau misalnya gue ngerjain sebuah tugas, harus sekali duduk dalam 3 jam, tapi banyak yang selesai gitu misalnya. Gue punya prinsip lagi, ngerjain kecil-kecil, sedikit-sedikit. Jadi gue ngerjain satu, habis itu gue main game. Ngerjain satu lagi, main game gitu. Jadi ya macam-macam gitu. Gitu sih. Nah, jangan lupa like, comment, dan share.